Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan konten dari kelompok kami. Pada video kali ini kami akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi dengan dosen pengampu, yaitu Ustazah Neningsih, SPD MSI. Semoga konten dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Masyarakat Fadri, bisa dipanggil Ica, dan rekan saya bernama Nabila Putri dan bisa dipanggil Nabila. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada penjelasan. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Menurut asal kata yang dilihat dari tata bahasa, akuntansi berasal dari kata kerja to account, yang mempunyai arti menghitung. Dalam arti luas, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Ditinjau dari segi prosedur, akuntansi adalah langkah-langkah mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi keuangan dalam satu nilai uang, kemudian menganalisis hasilnya. Kemudian, pengertian akuntansi menurut beberapa lembaga. Yang pertama, menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang kedua yaitu menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Menurut AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat, dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil penghasilnya. Selanjutnya yaitu kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi meliputi yang pertama pencatatan. Pencatatan adalah kegiatan memindah dengan menganalisa transaksi keuangan perusahaan yang terjadi berupa dokumen ke dalam buku harian atau jurnal dengan cermat, teliti, dan urut. Yang kedua, pengumpulan. Pengumpulan merupakan kegiatan memilah dan mengumpulkan transaksi keuangan perusahaan yang sama yang tertulis pada jurnal ke dalam satu akun buku besar. Yang ketiga, pengikhtisaran. Pengikhtisaran merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke dalam akun buku besar. Selanjutnya, saldonya dimasukkan ke dalam neraca saldo. Yang keempat, penyajian. Penyajian yang dimaksud adalah dimulai dari jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik, kemudian menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Proses pencatatan akuntansi harus mengikuti aturan atau prinsip yang telah ditetapkan agar mendapat informasi yang diandalkan. Prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur laporan keuangan. Adapun prinsip-prinsip yang berlaku secara umum antara lain, yang pertama, prinsip biaya historis. Harga saat diperolehan transaksi dicatat sesuai dengan harga sewaktu barang diperoleh, sehingga dicatat sesuai harga perolehan, yaitu saat pembelian sampai dapat digunakan. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan yaitu transaksi sudah diakui sebagai pendapatan pada saat invoice diberikan walaupun uang belum diterima, atau utang diakui pada saat invoice diterima dan biaya diakui saat dibebankan meskipun uang belum dikeluarkan.
Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan artinya mempertemukan biaya dengan pendapatan untuk menentukan besarnya penghasilan. Yang keempat, prinsip konsisten. Prinsip konsisten yaitu penerapan pencatatan secara taat asas yang sama atas prinsip, prosedur, dan metode-metode akuntansi pada setiap periode akuntansi, sehingga dapat membandingkan dengan periode selanjutnya. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh atau lengkap, yaitu prinsip yang menyatakan harus ada kelengkapan menuangkan akun ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya, prinsip hati-hati. Prinsip hati-hati adalah pencatatan pendapatan jika memang saat menjual uang sudah diterima. Tetapi untuk beban dan kerugian apabila sudah bisa diperkirakan, maka belum dicatat dan diakui sebagai beban dan kerugian. Yang terakhir, prinsip nilai yang cukup berarti. Nilai yang cukup berarti adalah prinsip yang menyatakan bahwa data yang dinilai penting dan dapat dinyatakan dengan uang, maka dimasukkan dalam laporan karena bisa salah akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Prinsip akuntansi memiliki tujuan umum dan tujuan kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, tujuan laporan keuangan, yaitu menyampaikan kepada pemakai informasi keuangan tentang perubahan harta, hutang, dan modal atau ekuitas dari kondisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Menyampaikan laporan keuangan secara umum dan menggambarkan keuangan di masa lalu kepada pemakai, sehingga tidak semua informasi dibutuhkan pihak yang akan menggunakan karena tidak menyediakan informasi dan keuangan. Yang terakhir, memberi informasi bahwa manajemen menyediakan laporan keuangan dari sumber yang akurat sebagai penanggung jawab, sehingga pemakai dapat mengambil keputusan untuk tetap berinvestasi atau tidak. Selanjutnya, tujuan kualitatif informasi. Tujuan kualitatif informasi yaitu yang pertama saling terkait, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga dapat diteliti kebenarannya, yang keempat netral, yang kelima tepat waktu, yang keenam dapat dibandingkan, dan yang ketujuh menyeluruh. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah aturan-aturan yang perlu dipahami dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai standar yang sama dalam pencatatan, sehingga pengolahan data berjalan dengan baik karena ada kesamaan pandangan, sehingga dihasilkan laporan keuangan yang rapi, akurat, valid, dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Konsep dasar akuntansi terdiri dari 8 konsep. Yang pertama, konsep business entity. Business entity atau kesatuan usaha menerangkan bahwa keuangan perusahaan harus terpisah dengan keuangan pribadi. Konsep business entity menerangkan bahwa perusahaan adalah sebagai kesatuan teknis tempat memproduksi menggunakan tenaga dan biaya yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa terpisah baik dari pribadi pemilik perusahaan maupun dari kesatuan ekonomi yang lain. Yang kedua, konsep satuan moneter. Konsep ini bertujuan menyatakan bahwa laporan keuangan diukur dengan satuan nilai tertentu, sehingga data dapat dihitung dengan mudah. Uang digunakan sebagai penyajian laporan dalam bentuk kuantitatif. Yang ketiga, konsep kontinuitas usaha. Konsep ini menganggap bahwa perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak ada maksud untuk dibubarkan atau dilikuidasi. Prinsip ini memungkinkan aktiva yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dicatat sebesar
seharga perolehannya dan dibebankan sebagai biaya kepada periode-periode masa penggunaannya atau penyusutan. Juga adanya penggolongan lancar dan tidak lancar atas aktiva dan kewajiban. Yang keempat yaitu konsep dua aspek akuntansi. Konsep ini didasarkan bahwa setiap kegiatan bisnis jumlah aset selalu seimbang dengan kewajiban ditambah modal. Setiap transaksi dibagi dalam dua aspek yang tak terpisahkan. Satu, berhubungan dengan penerimaan, dan satunya, aspek yang berhubungan dengan pemberian manfaat. Yang kelima, konsep periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat tiap periode agar dapat dibandingkan. Konsep ini untuk mengetahui gambaran yang tepat mengenai kinerja perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya, agar para pihak yang menggunakan mengambil keputusan serta untuk kepentingan perencanaan perusahaan. Yang keenam, konsep harga pertukaran akuntansi menganggap bahwa harga yang didapat secara objektif adalah harga pertukaran pada saat terjadi transaksi atau saat jual beli. Transaksi keuangan harus dicatat sebesar harga pertukaran, yaitu jumlah uang yang harus diterima atau dibayar saat transaksi berpindah haknya. Yang ketujuh, konsep penandingan. Beban diakui ketika suatu produk atau jasa memberi kontribusi terhadap pendapatan. Penandingan dilakukan untuk menentukan laba dengan menandingkan pendapatan dan biaya yang dianggap menciptakan pendapatan. Konsep yang terakhir yaitu konsep yang kedelapan, yaitu konsep upaya dan hasil. Pendapatan timbul karena biaya yang dikeluarkan, bukan pendapatan yang menanggung biaya. Artinya, pendapatan sudah dapat diakui meskipun belum terrealisasi karena adanya pengeluaran perusahaan. Bagian terakhir dari konten kami yaitu bagian kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini berisi yang pertama, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan, pengupasan dan penafsiran mengenai transaksi keuangan perusahaan dengan cara yang sistematik. Yang kedua, tujuan dari akuntansi yaitu menyediakan informasi ekonomi berupa laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Yang ketiga, peran akuntansi adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ada dua. Yang pertama, pihak intern, manajer, dan pihak ekstern, pemilik perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, rekanan, masyarakat. Selanjutnya, asumsi dasar akuntansi sebagai dasar pencatatan ada dua macam. Satu, prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur laporan keuangan. Prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip pertemuan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, prinsip hati-hati, prinsip nilai yang cukup berarti, prinsip dapat dimengerti. Yang kedua, konsep dasar akuntansi adalah berbagai konsep yang telah dijadikan rujukan dan dijadikan sebagai standar dalam menyampaikan laporan keuangan yang rapi dan mudah dipahami. Konsep business entity, konsep satuan moneter, konsep kontinuitas usaha, konsep dua aspek akuntansi, konsep periode akuntansi, konsep harga pertukaran, konsep periode akuntansi, konsep penandingan, konsep usaha dan hasil. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.